Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memudahkan kita, memberi taufiknya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala menunaikan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Amin. Ya, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, biasanya pengajian kita di hari Sabtu, ya, cuma karena Sabtu ini saya berhalangan, maka dipindahkan harinya di hari ini. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, di mana di hadis tersebut diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Anas bin Malik, sahabat Nabi, mengatakan, ja'a salatatu rahti ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, suatu ketika datang 3 orang sahabat. Ya, 3 orang ini mendatangi rumah-rumahnya istri Nabi. Mendatangi rumah-rumahnya istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka datang ke rumah-rumahnya istri Nabi untuk bertanya kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadahnya Nabi kalau di rumah. Ya, karena Nabi bukan hanya ibadah di masjid, tapi Nabi juga ibadah di rumah. Ya, dan memang jemaah sekalian, rumah itu hendaknya kita hidupkan dengan ibadah juga. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya. Bagaimana caranya? Kata Nabi,
Iqra'u surat Al-Baqarah. Di rumahmu sering-seringlah membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Jadi begitu cara supaya rumah kita tidak sama kuburan, sering baca Al-Quran di rumah. Di hadis yang lain yang mengatakan ij'alu min salatikum fi buyutikum. Hendaklah kalian juga melakukan sholat di rumah-rumah kalian. Maksudnya di sini sholat sunnah. Sebab kalau wajib di masjid. Maka yang dimaksud oleh Nabi di rumahmu, jangan lupa ya hidupkan rumahmu dengan sholat sunnah, sholat duha, sholat malam dan yang lainnya. Ya, jadi jamaah sekalian, ketika tiga orang ini bertanya bagaimana ibadahnya Nabi, maka falamma ukhbiru, setelah diberitahukan kepada mereka begini ibadahnya Nabi, diberitahu Nabi begini, ka'annahum taqalluha, maka tiga orang ini menilai seakan-akan ibadah yang mereka lakukan sangat sedikit kalau dibandingkan dengan ibadah Nabi. Jadi mereka memandang ibadah kita ini sedikit sekali kalau dibandingkan dengan ibadah Nabi. Ya, maka mereka pun berkata, kita harus lebih daripada Nabi. Gitu. Kita harus lebih daripada Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu sudah diampuni dosa yang telah lalu. Nabi sudah dijamin masuk surga. Tapi ternyata ibadahnya begitu. Nah kita ini, kata mereka, kita ini tidak ada jaminan ampunan dan tidak ada jaminan surga. Maka kalau begitu kita harus lebih daripada Nabi. Itu kata mereka. Ya secara logika masuk logika juga. Maka apa kata mereka? Salah satunya berkata, amma ana, adapun saya fa'usalli laila fala arqud. Adapun saya kalau malam saya akan sholat sepanjang malam tidak tidur. Satu bilang begitu. Ya, saya harus lebih banyak daripada Nabi. Maka saya kalau malam saya akan sholat malam tidak tidur. Mulai dari pokoknya tidak tidur sampai malam saya akan sholat terus. Yang satunya mengatakan anta ana fa'asumud dahra wa la aftir. Adapun saya akan puasa tiap hari. Saya akan puasa tiap hari, saya puasa. Ya. Dan pokoknya tiap hari, tidak ada jeda, tidak ada liburnya. Tiap hari saya akan puasa. Yang satunya mengatakan amma ana fala atazawwaju nisa. Adapun saya tidak akan menikah. Kenapa? Karena mau fokus ibadah. Kalau menikah nanti kurang ibadah saya. Sibuk dengan istri. Ya betul. Adapun saya tidak akan menikah. Ini tiga orang tadi. Satu bilang apa? Saya akan sholat malam tidak tidur. Yang kedua saya akan puasa tiap hari. Tidak ada liburnya. Yang satu mengatakan saya tidak akan nikah. Ketika mereka asik berdiskusi, didengar oleh Nabi. Ternyata Nabi mendengar apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka ucapkan. Maka Nabi keluar menemui mereka. Nabi pun keluar dari rumah menemui mereka. Nabi berkata kepada mereka, antumul ladzina qultum kada wa kada. Apakah kalian tadi mengucapkan begini? Iya ya Rasulullah. Nabi mengatakan, dengarkan. Amma ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya ini akhsyakum lillah. Saya, kata Nabi, adalah orang yang lebih takut kepada Allah daripada kalian. Wa atqakum lahu. Saya adalah orang yang paling lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakin, tetapi kata Nabi, saya asumu wa uftir. Saya puasa, kadang juga tidak.
Kan tadi satu dia bilang apa? Saya akan puasa tiap hari. Tiap hari. Apa kata Nabi? Enggak, saya ini paling takut kepada Allah, paling hebat kepada Allah, paling bagus, begitu ya. Saya paling bagus, paling takut, paling bertakwa kepada Allah. Tetapi saya kata Nabi, puasa kadang juga tidak. Jadi kadang puasa, kadang tidak puasa. Tidak puasa sudah maksudnya. Jadi Nabi itu tidak puasa tiap hari. Kadang Nabi puasa, kadang Nabi tidak. Kemudian kata Nabi, wa usalli wa aqulu. Kalau di malam hari saya sholat, tapi ada juga tidurku. Tidak sholat terus, tetap saya tidur dulu. Tidak begadang sepanjang malam sholat, tetapi tetap saya sholat malam, tapi juga saya tetap tidur. Wa atazawwaju nisa, dan saya menikah. Saya tetap menikah. Bahkan istri Nabi banyak kan begitu. Kemudian mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka siapa yang tidak suka dengan jalanku, dengan caraku beragama, maka dia bukan golonganku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, sunnah yang dimaksud di sini bukan sunnah lawannya wajib, tidak. Tapi sunnah yang dimaksud adalah jalan, metode, jalan Nabi dalam beragama, cara Nabi dalam beragama. Itu yang maksud. Siapa yang tidak suka dengan cara beragama, metode beragama, maka bukan golonganku. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini jamaah sekalian, banyak pelajaran penting di hadis ini. Salah satu pelajaran penting pada hadis ini adalah Nabi mengajarkan kita bagaimana cara beragama yang benar, bagaimana cara melakukan ibadah, melaksanakan syariat dengan benar. Caranya bagaimana? Sesuai tuntunan Nabi, mengikuti tuntunan Nabi, mengikuti cara Nabi dalam beragama. Bukan apa? Bukan dengan metode sendiri, bukan dengan keinginan sendiri, bukan dengan apa? Bukan sekedar niat baik, keinginan baik, menganggap ini bagus itu. Tidak seperti itu. Tapi kita harus ikut tuntunan, ikut aturan-aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup dengan apa tadi? Tidak cukup dengan maksud baik, dengan niat baik, tujuannya bagus. Tidak, tetapi harus semuanya sesuai dengan apa? Tuntunan. Coba kita lihat orang itu dari 3 orang sahabat. Niatnya bagus. Apa niatnya? Mau lebih banyak ibadah daripada Nabi. Bagaimana caranya? Yang satunya bilang supaya banyak ibadah, sholat malam terus, tidak tidur. Ini kalau sepintas kita lihat bagus. Karena orang mau semangat ibadah kan, akhirnya tidak mau tidur, sholat malam terus. Yang satu apa? Puasa setiap hari. Ini juga sepintas bagus. Yang satu bilang apa? Tidak mau nikah. Kenapa tidak mau nikah? Mau lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada urus keluarga. Tapi apakah itu dibenarkan oleh Nabi? Ternyata Nabi tegur mereka, Nabi kritik mereka, Nabi luruskan mereka. Apa kata Nabi? Saya lebih baik. Saya paling takut kepada Allah. Kalau mau berbicara paling takut, Nabi paling takut kepada Allah. Nabi paling bertakwa kepada Allah. Tetapi apa kata Nabi? Saya bagaimana saya paling bertakwa kepada Allah, tetapi saya kalau malam sholat tapi tidur juga. Itulah aturan Nabi. Saya puasa tapi tidak tiap hari. Ada juga libur-liburnya. Tidak tiap hari puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Puasa tiap hari. Kata Nabi, saya tidak begitu. Saya kadang puasa, kadang tidak ada puasanya dan tidak. Kemudian kata Nabi, saya tetap
menikah dengan perempuan. Kemudian Nabi akan mengatakan terakhir, siapa yang tidak suka, tidak suka dengan caraku ini, jalanku beragama ini, maka katakan dia bukan golongan Farisa, bukan bagian dari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, sahabat sekalian, dalam menjalankan agama ini sudah ada aturan. Apa yang sudah Nabi tetapkan, kita tidak perlu menambahi, mengurangi, merubah-rubah. Lakukan saja seperti apa yang sudah Nabi tuntunkan. Ada satu ketika disebutkan juga dalam riwayat Al-Bukhari, dalam hadis Bukhari, Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Al-Barra ibnu Azib, Al-Barra namanya, Al-Barra ibnu Azib. Kata Nabi, "Idza ataita madja'aka," kalau engkau sudah mau tidur, kata Nabi, kalau sudah mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwuduklah dulu seperti wudhu mau sholat. Berwudhu seperti biasa sebelum tidur. Tsumma tali' ala shiqqikal ayman. Kemudian kata Nabi, berbaringlah di atas lambung kananmu. Berbaringlah di atas lambung kananmu. Artinya disuruh kita berbaring diri, bukan tengkurap, bukan telentang, tetapi miring. Ini bagian di bawah, yang kanan di bawah, miring. Itu kata Nabi. Sumbat tadi ala shiqqikal ayman. Sumpahul, kemudian sebelum kau pejamkan matamu, bacalah doa ini. Bacalah doa ini. Nabi ajarkan doanya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu Nabi ajarkan. Kata Nabi, setelah kamu baca ini, jadikan ini bacaan terakhir. Artinya kalau sudah ini, tidur, jangan lagi cerita. Ini paling terakhir yang keluar dari lisan, dari mulut. Langsung tidur. Kata Nabi, kalau kau meninggal di malam ini, tidak bangun lagi, mutta ala fitrah, engkau akan meninggal di atas kesucian. Wa in asbahta, tapi kalau kau tidak meninggal malam itu, tetap hidup di pagi harinya, asbahta khaira, engkau hidup di pagi harinya dalam keadaan mendapatkan kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang ingin kita garis bawahi dari sini, ketika Nabi tadi mengajarkan doanya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Nah, sahabat tadi Al-Barra bin Azib yang diajari itu doa oleh Nabi, dia bilang begini ke Nabi, ya Rasulullah, coba saya ulang bacaan saya, coba dengarkan. Namanya muroja ya. Saya mau dengar, saya mau baca, coba Nabi dengarkan. Sudah betul bacaan saya. Dia baca, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Sama bacaan Nabi, sama. Cuma ada satu dia berubah. Ketika sampai pada bacaan amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang Nabi ajarkan wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman kepada Al-Qur'an yang Engkau turunkan ya Allah, dan aku beriman kepada Nabi yang Engkau utus. Yang Nabi ajarkan apa? Katalah Nabi wa bi nabiyyika. Aku beriman kepada Nabi yang Engkau utus. Al-Barra bin Azib merubah kata Nabi menjadi apa? Wa bi rasulika. Aku amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Aku beriman kepada Rasul yang Kau utus. Jadi Nabi diganti apa? Diganti Rasul. Pertanyaan saya, ada masalah? Bermasalah nggak perbuatan itu? Nabi diganti Rasul. Kata Nabi dalam bacaan itu dia ganti Rasul. Apakah bermasalah? Kira-kira apa? Bermasalah tidak? Kalau Nabi, kata Nabi diganti Rasul.
Kalau kata Nabi diganti nama orang, itu bermasalah jelas ya. Misalnya amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Dia ganti wa, misalnya wa bi Zaid. Zaid disebut. Itu bermasalah. Ini tidak. Dia hanya mengganti kata Nabi menjadi Rasul. Kira-kira bermasalah tidak? Menurut kita ini sekarang, sebelum kita berbicara ini hadis, harusnya tidak bermasalah. Kenapa? Karena dia mengganti yang lebih baik. Yang mana lebih bagus, Pak Nabi atau Rasul? Rasul. Rasul itu lebih tinggi tingkatannya daripada Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul, tapi Rasul pasti Nabi semua. Nabi Adam itu baru Nabi tingkatannya, belum Rasul. Makanya tidak pernah kita mengatakan Rasul Adam, pasti kita mengatakan Nabi Adam. Nabi Nuh apa? Nabi Isa, kalau Isa Rasul. Ya. Jadi Rasul itu lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi tingkatannya daripada Nabi. Berarti kalau secara logika tidak masalah. Kenapa? Karena dia ganti kepada yang lebih bagus. Gitu. Tapi lihatlah, ingatlah jemaah sekalian, sekali lagi beragama itu bukan semata-mata akal-akal kita. Bukan semata-mata ini lebih bagus, ini tidak. Nah, kembali kepada Nabi. Ternyata ketika Nabi mendengarkan Al-Bara' bin Azib mengganti Nabi menjadi Rasul, ditusuk dadanya begitu. Tidak begitu. Tidak begitu saya ajarkan. Baca wa bi nabiyyika, ucapkan wa bi nabiyyika, jangan diganti wa bi rasulika. Jelas? Maka Al-Bara' bin Azib ulang lagi yang kedua kalinya. Oke, dengarkan lagi ya Rasul. Dibaca lagi. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Sampai bacaan tadi wa bi nabiyyika, tetap dia baca wa bi rasulika. Walaupun sudah ditegur Nabi, ditusuk lagi dia tidak begitu. Nah, ulangi lagi 3 kali begitu. Nah, ulang selalu dia ganti wa bi nabiyyika dengan wa bi rasulika. Keempat kalinya dia ulang, baru dia membaca wa bi nabiyyika. Keempat kalinya baru dia baca wa bi nabiyyika, kata Nabi begitu. Baru Nabi tidak menegurnya. Jelas ya? Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu bacaan-bacaan yang sudah Nabi ajarkan itu mau kita baca. Tidak perlu kita rubah redaksinya. Kalau sudah seperti itu sudah. Kenapa? Karena Nabi yang paling paham, Nabi yang paling mengerti, Nabi yang paling takut kepada Allah, Nabi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah ada bacaan-bacaan sholat misalnya, Nabi sudah ajarkan begini bacaannya, itu saja kita baca. Tidak perlu kita tambah, kita kurangi, kita berubah redaksi, tidak perlu. Coba sahabat tadi hanya berubah Nabi menjadi Rasul, itu sebenarnya tidak masalah menurut logika kita. Tapi ternyata ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya agama, syariat, ibadah itu ikuti saja aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir satu lagi. Ada orang bersih. Bersin di dekatnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Orang yang bersih. Ketika dia bersih, dia baca apa? Kalau kita bersih baca apa? Baca alhamdulillah kan? Itu acara Nabi itu. Iya. Idza aqasa ahadukum, itu Nabi bilang begitu. Idza aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Kalau kalian bersih, bacalah alhamdulillah. Waliyaqul akhuhu, dan saudaranya mendoakannya yarhamukallah. Begitu aturan Nabi itu. Kalau bersih baca alhamdulillah, orang yang mendengarkan saudaranya bersih mendoakan yarhamukallah. Kemudian dibalik lagi doakan yahdikumullah waslih balakum. Itu aturan Nabi. Itu hadis Nabi. Nah, ini orang ketika bersih
Dia baca alhamdulillah. Dia baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah itu dia tambah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ketika dia bersin, dia baca alhamdulillah, terus dia tambah apa? Salat. Dia tambah salawat. Sekarang pertanyaannya, kira-kira gimana kalau seperti itu? Boleh? Boleh? Nah, coba lihat. Abdullah bin Umar, Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Abdullah bin Umar berkata, "Ma'hakada 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak seperti itu yang Nabi ajarkan kepada kami. Ditegur. Tidak seperti itu yang Nabi ajarkan kepada kami. Yang Nabi ajarkan kepada kami hanyalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau sudah ada aturan dari Nabi itu saja. Yang Nabi sampaikan, kalau kalian bersin apa? Faliyakul alhamdulillah. Bacalah alhamdulillah. Nabi tidak suruh baca salawat gitu. Makanya ketika orang tadi menambah salawat ditegur oleh sahabat Nabi Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Ma'hakada 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu yang Nabi ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Nabi hanya mengajarkan ketika bersin memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun salawat ada waktu-waktunya. Ya, artinya kalau bersin ya sudah alhamdulillah. Kalau mau bersalawat silakan bersalawat ketika mendengarkan Nabi disebut namanya. Atau seperti di hari Jumat ada hadis Nabi. Kalau hari Jumat apa kata Nabi? Fa'aksiru alayya minas salati bihi. Di hari Jumat kata Nabi perbanyak bersalawat kepada. Kan begitu. Tetapi kalau sudah ada aturan yang tadi, kalau bersin disuruh apa? Disuruh baca alhamdulillah, bukan disuruh bersalawat. Jadi tempatkan sesuatu sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Makanya ada masalah kalau orang azan, kan sudah ada lafadznya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh kan ditambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau azan. Kan tidak, kenapa? Karena sudah ada aturan dari Nabi. Ini yang dibaca. Tidak boleh kita azan asyhadu anna, yang kalau azan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh kita tambah asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu. Walaupun itu benar, itu biasa, benar itu kalimat-kalimat itu. Tapi bacaan yang sudah baku gitu. Jangan kita rubah redaksinya gitu. Dipahami? Ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi begitulah dalam beragama itu ya enak simpel saja. Apa yang sudah Nabi tuntunkan kita tinggal laksanakan saja. Iya, karena Nabi itu paling pintar, paling bagus ajarannya, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Baik, silakan kita bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah ibadah. Iya. Ibadah di masjid dengan di luar masjid. Iya. Ada pendapat bahwa yang disenangi oleh orang itu adalah ibadah di luar masjid sambil berikhtiar. Nah, akhirnya begini, rezeki itu kan yang berkaitan dengan mungkin yang lalu kan berkaitan dengan masalah riba itu. Iya. Jadi kan kita beribadah di masjid dan lebih bagus beribadah di luar masjid sambil berikhtiar. Ya. Tapi kalau ikhtiarnya itu di tempat yang artinya yang ada unsur ribanya, Ya. itu gimana pendapat Ustaz? Ya sebenarnya misalnya kita kerja di salah satu
katakan di perbankan konvensional. Sementara kita yang beribadah di masjid itu kita anggap itu lebih baik daripada kita beribadah di luar sambil berikhtiar. Tapi ada pendapat yang bilang itu lebih baik daripada beribadah terus di masjid. Ya. Bagaimana? Nah. Ya, jadi ibadah itu kan tidak harus di masjid. Di luar masjid bisa ibadah. Bahkan mencari nafkah itu ibadah. Bisa jadi ibadah mencari nafkah. Karena kan mencari nafkah untuk keluarga itu kan perintah Allah juga. Kalau perintah Allah berarti kita melaksanakan ibadah karena Allah perintahkan. Dalam Al-Quran mengatakan ya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kata Allah. Bagi seorang bapak wajib baginya, Allah mengatakan wajib baginya memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Ya, jadi itu perintah Allah agar bapak suami mencari nafkah untuk istri-istrinya. Bahkan Allah mengatakan wajib. Nah, ketika seorang suami keluar mencari nafkah itu sedang dia beribadah. Yang makanya dia niatkan. Suami setiap keluar cari nafkah dia niatkan dia sedang apa? Dia sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan pahala. Gitu. Jadi ibadah itu bukan hanya di masjid tapi juga di luar masjid. Termasuk ibadah tadi kita cari nafkah dengan meniatkan karena mengharapkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau ada orang berkata ibadah di luar masjid lebih utama daripada ibadah di masjid, ya tergantung ibadah apa dulu yang dia lakukan di luar. Gitu. Kalau dia berkata ibadah tadi lebih utama daripada ibadah masjid, sholat, dia salah, jelas salah. Karena sholat lebih baik ibadah itu daripada ibadah-ibadah yang dibuatkan. Ibadah kan bermacam bertingkat-tingkat. Jadi kalau dia berkata ibadah di luar lebih baik daripada masjid, dia dulu ibadah apa yang dia maksud? Kalau ibadah yang maksud tadi cari nafkah lebih baik daripada ibadah di masjid, sholat jelas salah. Karena sholat jauh lebih baik. Dan bahkan itu ibadah inti dalam agama, ibadah utama dalam agama sholat. Atau mengatakan atau baca Al-Quran, orang baca Al-Quran di masjid, maka tentu lebih baik baca Al-Quran daripada cari nafkah yang tadi. Nah, kecuali kalau misalnya ibadahnya di luar masjid, misalnya apa? Dia pergi bagi-bagi sedekah. Contoh ya, sedekah kan ibadah. Dia keluar bagi-bagi sedekah. Semua rumah-rumah didatangi dari sedekah. Maka ini ibadah ini lebih baik daripada baca Al-Quran di masjid atau berzikir di masjid. Karena sedekah memberi manfaat kepada banyak orang itu lebih utama ibadah itu daripada apa? Berzikir. Karena berzikir manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sedekah itu kan manfaatnya untuk banyak orang. Itu jadi dilihat kepada jenis ibadah yang dilakukan. Ya. Cuma kalau berbicara tempat, di mana lebih bagus tempat ibadah? Di masjid atau di luar masjid? Pasti di masjid lebih bagus. Tempat ibadah di masjid, tempat ibadah lebih bagus itu juga di masjid daripada di luar masjid. Makanya kalau sholat berjamaah disuruh kemana? Bukan di rumah, bukan di jalan, tapi di luar, di dalam masjid. Jadi tidak bisa kita langsung pukul rata ibadah di luar lebih baik. Dilihat dulu jenis ibadahnya apa. Apalagi kalau dia ibadah di luarnya tadi jadi maksud adalah cari nafkah, cari rezeki, ternyata rezeki haram dia cari. Ya kan? Seperti ternyata dia maksud kerja riba. Ya. Orang kerja riba bukan ibadah namanya itu, bermaksiat namanya. Ya kan? Yang dikatakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT, itu namanya ibadah. Tentu kalau ada orang cari nafkah ternyata haram yang dia lakukan, itu bukan ibadah namanya. Itu namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka tentu yang sedang dalam masjid beribadah jauh lebih baik daripada orang yang di luar tadi cari apa yang halal begitu. Allah. Jadi anggapan tadi orang yang beribadah di luar lebih utama daripada orang yang beribadah dalam masjid, itu perlu dicek dulu ibadah apa yang dilakukan di luar itu. Nah, tapi kalau berbicara tempat yang mana lebih utama, tempat ibadah di luar atau di dalam di masjid, maka pasti tidak dilakukan masjid tempat ibadah yang paling bagus. Nah, Allah. Iya. Tadi doa sebelum tidur. Iya. Ada kan syaratnya tidak boleh bicara. Iya. Syaratnya tidak boleh bicara. Iya. Ini memang fenomena tidak bicara tapi buka WA, browsing, termasuk juga gitu. Ya, baik. Iya. Barakallahu. Nabi bilang tadi setelah baca itu Nabi bilang waj'alhunna akhira ma taqulu. Waj'alhunna akhira ma taqulu. Dan jadikan itu tadi bacaan sebagai baca ucapan terakhir. Intinya jangan lagi jangan lagi berbicara. Nah sekarang bagaimana kalau masih sempat buka WA? Tidak apa-apa kalau sementara buka saja. Tidak apa-apa. Yang penting jangan menelpon atau apa. Kalau sementara buka saja sesaat, artinya sebentar saja tidak masalah. Ya, kalau hanya sesaat. Tapi kalau sampai lama, dan sebenarnya ini adalah setelah baca itu langsung tidur. Jangan lagi beraktivitas. Tapi kalau hanya sesaat, misalnya sekedar lihat baru tutup tidak masalah. Tapi kalau sempat membalas chat itu tidak perlu, karena membalas chat sama dengan bicara. Itu hukumnya sama dengan bicara. Membalas chat itu kan sama dengan bicara. Sama saja. Cuma dia luar. Ya itu. Tapi kalau saya melihat saya tidak membalas tidak masalah. Nah. Wallah. Cukup. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.